Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat hingga saat ini masih menjadi sorotan publik. Kuasa hukum 8 terpidana yang telah divonis dalam kasus ini mengungkap sederet kejanggalan dalam penanganan perkara ini. Kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. 8 tahun bergulir, kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat masih meninggalkan teka-teki. 3 kuasa hukum dari 8 terpidana kasus ini kini mulai buka suara. Mereka yakin 8 orang terpidana yang divonis hukuman kurungan penjara seumur hidup bukanlah pelaku pembunuhan. Para kuasa hukum menyebut ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian. Mulai dari kejanggalan perbedaan kronologi hingga perbedaan antara tuntutan di persidangan dengan hasil visum dan otopsi dari dokter forensik. Kami semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalamnya, bukan pelakunya. Ada salah tangkap atau gimana? Kalau kami yakin bukan pelakunya, silahkan dianalogikan sendiri, disimpulkan sendiri. Dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda. Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Fakta kedua, pakaian yang dikenakan korban yang dijembreng di persidangan itu masih utuh ya Pak. Tidak ada bekas bolong tusukan samurai yang disebut di dalam tuntutan samurai pendek dan samurai panjang. Kuasa hukum 8 terpidana juga angkat bicara soal temuan sperma di tubuh almarhumah Vina. Mereka menyayangkan pihak kepolisian dan dokter forensik tak bisa mengungkap siapa pemilik sperma tersebut. Bahkan, persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki sama sekali tak pernah membahas soal pemerkosaan. Kalau dari hasil otopsi, hasil pada saat ini bukan hasil otopsi, hasil ketika pertama kali datang ya, ditemukan sperma. Cuman tidak juga dapat dijelaskan sperma itu milik siapa. Dokter juga tidak bisa menjelaskan itu. Kalau otopsi ada pemerkosaan atau apa hasil yang di dalam persidangan tidak pernah bercerita masalah pemerkosaan ya Pak. Ingat nggak Pak? Di dalam dakwaan tidak ada masalah pemerkosaan. Sementara itu, pasca penetapan DPO 3 buron kasus pembunuhan Vina dan Eki, Kepala Desa Banjarwangunan menemukan 24 nama yang sama setelah 5 hari penelusuran. 24 nama yang sama dengan terduga pelaku yang buron, yakni 15 orang untuk nama Andi dan 9 orang untuk nama Dani. Sedangkan untuk nama Peggy atau Perong tak ditemukan. Petugas mengaku kesulitan dalam mencari pelaku karena data yang diunggah minim, tak disertai foto dan alamat lengkap. Dan mengecek cross-check langsung atas nama yang sesuai dengan DPO itu. Salah satu yang pertama itu Peggy itu nggak ada cross-checknya di sini. Dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross-check tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dari DPO itu tidak ada terbukti. Dan yang terakhir Dani di kami ada data 9 orang. Di atas cross-check, hasil cross-check langsung ke lapangan dan hasilnya 0 juga, nggak ada. 1 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal yang telah bebas 2020 lalu dalam program Sapa Indonesia menceritakan saat dirinya ditangkap. Saat itu dia masih berusia 15 tahun. Di kantor polisi, dirinya diperlakukan tidak manusiawi dan dipaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dikasihin, udah ada polisi, saya nyamperin. Saya nyamperin, tiba-tiba langsung ditangkap tanpa penjelasan apapun. Langsung dibawa. Tanpa ada pemberitahuan apa kepada informasi kepada Saka? Nggak ada sama sekali. Lalu di kantor polisi, apa yang ditanyakan kepada Saka? Langsung dibawa ke kantor polisi, entah ruangan apa itu, disatuin.
Lalu habis disatuin ada kekerasan sedikit, habis kekerasan ada juga yang dipisah, sama dipukulin juga. Sebelumnya, ayah Eki, Ibtu Rudiana, menyatakan dirinya telah berusaha keras untuk mengungkap kasus ini. Saat ini, Barreskrim Polri telah memberikan petunjuk dan arahan pada Polda Jawa Barat demi tuntasnya kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi sejak 2016 silam. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Fida Alatas di Mapolda, Jawa Barat. Fida, selamat siang. Apakah sudah ada titik terang dari pencarian 3 pelaku pembunuhan Vina? Ya, selamat siang Yan dan juga saudara. Kalau dari pihak kepolisian Polda Jabar, utamanya pihak penyidik ini terus mendalami kasus ini, utamanya adalah terkait dugaan adanya 3 pelaku lainnya yang saat ini masih dalam status buron, yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun lalu. Dan pada akhir minggu lalu, Yan dan juga saudara, kepolisian dari Polda Jawa Barat ini juga telah merilis identitas dari ketiga pelaku buron beserta dengan ciri-ciri fisiknya. Namun yang terus disebut-sebut oleh pihak kepolisian atau polisi terkait dengan tantangan atau mungkin kendala dari penyelidikan kasus ini adalah masalah terbatasnya data yang bisa kemudian ditelusuri oleh pihak kepolisian terkait ketiga buron tersebut. Karena memang Yan dan juga saudara, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, ketiga nama buron tersebut ini masih merupakan informasi yang samar. Pasalnya, ketiga nama ini ditetapkan oleh pihak kepolisian berdasarkan keterangan dari pelaku atau 8 tersangka yang saat itu diperiksa, yang ke-8 tersangka ini juga telah menjadi terpidana dari kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina Cirebon ini, Yan dan juga saudara, pada 2017 lalu. Dan keterangan ini atau keterangan yang menyebutkan bahwa adanya 3 pelaku lainnya dalam kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina Cirebon ini telah dicabut oleh ke-8 tersangka dari BAP yang diberikan begitu ya kepada pihak kepolisian saat mereka kemudian kembali diperiksa di Polda Jabar. Dan Yan dan juga saudara, kalau kita melihat semakin ke sini sebetulnya makin banyak pertanyaan dan juga teka-teki dari kasus Vina Cirebon, di mana ada sejumlah informasi dan juga fakta-fakta baru yang menyeruak begitu ya ke publik, di mana tadi juga sudah disebutkan fakta-fakta persidangan terkait adanya dugaan kejanggalan dalam persidangan dari kasus pembunuhan Vina Cirebon ini oleh kuasa hukum salah satu terpidana, lalu juga adanya dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dilayangkan oleh salah satu terpidana yang saat itu memang masih di bawah umur, Saka Tatal, yang saat ini atau sejak tahun 2020 lalu sudah dibebaskan begitu ya, Yan dan juga saudara. Dan inilah juga yang tentunya diharapkan dapat menjadi pertimbangan juga dari pihak kepolisian untuk kemudian penanganan penyelidikan kasus ini, Yan. Ya, sejumlah upaya dilakukan oleh polisi termasuk dengan menyebarkan biodata dan juga profil ketiga pelaku, dan juga ada upaya ataupun desakan dari keluarga agar polisi ini serius menyelesaikan kasus ini. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Fida Alatas melaporkan langsung dari Mapolda, Jawa Barat.